Ini terkait dengan kebakaran maut yang terjadi di Hong Kong. Jadi Hong Kong ini Tribuners ini memasuki masa berkabung gitu ya setelah kebakaran besar yang melanda kompleks apartemen Wang Fu Court di distrik Tai Po, Hong Kong pada Rabu 26 November 2025 lalu. Dari insiden ini, Tribuners tercatat sebagai kebakaran paling mematikan dalam 7 dekade terakhir di Hong Kong, Tribuners, yang mana sebanyak 128 orang ini dipastikan tewas, termasuk adanya 7 warga negara Indonesia, Tribuners. Sementara sekitar 200-an orang ini juga masih dilaporkan hilang. Menurut South China Morning Post atau SCMP nih, Tribuners, kebakaran pertama kali dilaporkan pada Rabu 26 November pukul 14:51 dan dengan cepat ini meningkat ke level tertinggi yakni alarm nomor 5 kalau di sana disebutnya. Dan api ini menyebar Tribuners ke 7 dari 8 blok hunian yang tengah direnovasi sejak Juli 2024. Dan kemudian ini bahan styrofoam gitu yang mudah terbakar diduga ini mempercepat penjalaran api nih, Tribuners. Pemerintah Hong Kong telah meluncurkan penyelidikan kriminal terkait penyebab kebakaran dengan 11 orang ini udah ditangkap, terdiri dari 8 orang oleh unit anti korupsi ICAC dan 3 orang lainnya oleh polisi atas tuduhan pembunuhan. Selain korban tewas, ada 79 orang terluka termasuk 12 petugas pemadam kebakaran. Seorang petugas pemadam juga turut menjadi korban jiwa, Tribuners, dalam kebakaran tersebut. Dan saat ini upaya pencarian serta identifikasi juga masih terus dilakukan karena sebagian besar jenazah ini dilaporkan sulit dikenali gitu. Kepala Eksekutif Hong Kong, Chon Lee Ka-chung, memimpin upacara hening cipta selama 3 menit pada awal masa berkabung dan berlangsung 3 hari. Bendera nasional dan bendera Hong Kong dikibarkan setengah tiang di seluruh gedung pemerintahan hingga Senin 20 November 2025. Dan buku bela sungkawa ini juga disediakan gitu, Tribuners, di 18 distrik bagi warga yang ingin menyampaikan doa dan pesan duka. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong mengonfirmasi bahwa 7 PRT asal Indonesia ini tewas dalam tragedi tersebut. 2 WNI lain mengalami luka-luka dan salah satunya sudah dipulangkan. Dan dalam laporan kepada SCMP, Tribuners, KJRI menyatakan telah mengunjungi rumah sakit dan tempat penampung sementara untuk mengidentifikasi korban dan menyalurkan bantuan. Posko bantuan juga sudah dibuka, Tribuners, di Tai Po, dan pihak konsulat mengonfirmasi bahwa proses pemulangan jenazah ke Indonesia ini sedang difasilitasi gitu ya, dan keluarga korban juga telah dihubungi. Seiring dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI yakni Von Mewengkang ini menyampaikan saat ini masih ada 79 WNI yang belum bisa dikonfirmasi keberadaan maupun kondisinya pasca kebakaran besar tersebut, Tribuners. Hal itu disampaikan dalam keterangannya pada Jumat 28 November 2025. Dari total sekira 140 WNI atau PMI yang bekerja di kawasan tersebut, ini ada sebanyak 61 orang sudah berhasil dikonfirmasi kondisinya. Yvonne menegaskan KJRI Hong Kong telah mengerahkan tim lapangan sejak Kamis pagi untuk melakukan identifikasi, pendataan, dan penelusuran langsung di titik-titik pengungsian. Dan menurut laporan Kemlu, Tribuners, kebakaran yang melanda 7 gedung apartemen itu udah merewaskan 129 orang gitu ya, termasuk 7 WNI. Dan 1 WNI lainnya ini masih dirawat di rumah sakit, Tribuners, dalam kondisi yang stabil. Selain posko darurat di gedung KJRI Hong Kong, Kemlu telah membuka posko tambahan di Tai Po Community guna mempercepat identifikasi nih, Tribuners, dan memfasilitasi bantuan awal, termasuk pengurusan dokumen bagi WNI yang kehilangan paspor. Pemerintah Hong Kong juga masih menyelidiki penyebab kebakaran, dan hingga kini 11 orang sudah ditahan, Tribuners, sebagai tersangka dengan tuduhan manslaughter. Dan sebenarnya nih, Tribuners, dengan seiring adanya kejadian ini ya, ini kemudian muncul nih, apa sih alasan Hong Kong gitu ya masih pakai bambu untuk membangun gedung-gedungnya. Jadi kebakaran besar di Hong Kong, Tribuners, ini terjadi di kompleks apartemen Wang Fu Court, distrik Tai Po ya. Dan hingga Sabtu 29 November ini tercatat sedikitnya ada 128 orang yang tewas dan sekitar 200 hingga 279 orang ini masih dinyatakan hilang. Api melalap 7 gedung apartemen selama lebih dari 40 jam sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. Diduga nih, Tribuners, api ini cepat menyebar karena banyaknya bambu yang mengitari gedung yang sedang direnovasi itu.
Dan dalam kasus ini, Hong Kong berencana untuk menghentikan tradisi panjang penggunaan perancah bambu untuk proyek konstruksi. Para penyelidik masih mencari tahu nih Tribuners apa penyebabnya kebakaran di kompleks apartemen tersebut. Polisi juga memeriksa apakah bahan-bahan yang digunakan dalam renovasi menara seperti kisi-kisi bambu yang dibungkus jaring plastik hijau ini membantu penyebaran api. Bambu-bambu itu juga dirakit Tribuners agar mudah menjangkau lokasi yang tinggi sekalipun. Sementara jaring plastik bertujuan untuk menahan debu dan material yang bisa jatuh dari lantai atas gedung. Hal yang sama juga dilakukan di Indonesia, namun akhir-akhir ini proyek besar di Indonesia udah jarang gitu ya menggunakan bambu melainkan batang besi yang dirakit. Hong Kong Tribuners adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang mana ini perancah bambu masih lazim digunakan dalam konstruksi. Tiang-tiang yang saling bersilangan ini masih banyak dipakai di Hong Kong untuk merenovasi bangunan-bangunan yang sudah ada. Perancah bambu adalah praktik berusia ribuan tahun yang berasal dari Tiongkok daratan, dan kerajinan ini Tribuners menjadi populer gitu ya pada tahun 1960-an sering dengan ledakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan konstruksi di seluruh kota. Sementara wilayah daratan telah beralih ke rangka logam untuk mendukung proyek pembangunan dan juga pemeliharaan. Hong Kong masih bergantung pada ribuan pekerja terampil yang berspesialisasi dalam mengikat tiang bambu yang lebih ringan, lebih murah dan berlimpah gitu ya, bersama-sama dalam pola yang saling terkait. Berbeda dengan perancah logam yang terbuat dari komponen dan baut standar, perancah bambu lebih fleksibel nih Tribuners dan dapat dipotong sesuai ukuran dengan lebih mudah gitu ya. Dan properti ini sangat berguna di kota padat penduduk di mana bangunan ini terkadang hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.